Halo semuanya, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Rifki Aradiva. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas penulisan proposal dan laporan bisnis. Proposal dan laporan bisnis apakah sama? Jawabannya beda ya teman-teman. Proposal bisnis adalah dokumen resmi yang digunakan untuk menjelaskan ide atau rencana bisnis pada pihak tertentu, seperti investor, mitra bisnis, atau lembaga keuangan. Sedangkan laporan bisnis adalah suatu dokumen yang berisi laporan kegiatan usaha yang menginformasikan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lalu gimana sih langkah-langkah pembuatan proposal dan laporan bisnis? Nah, berikut langkah-langkahnya. Untuk proposal, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat rancangan bisnis yang mendalam, yang dalamnya mengandung visi misi, tujuan, analisis pasar, serta latar belakang dan solusi dari usaha yang akan kita bangun. Untuk poin yang pertama, ada visi dan misi. Visi harus dibuat secara singkat, inspiratif, dan menggambarkan cita-cita besar perusahaan. Sementara misi harus menjelaskan bagaimana visi tersebut akan dicapai, yang biasanya terdiri dari beberapa poin yang menggambarkan aktivitas utama perusahaan. Nah, di sini sebagai contoh ada proposal bisnis dari produk ramah lingkungan. Di sini sudah jelas untuk visi misinya saling berkaitan satu sama lain. Untuk poin yang kedua ada tujuan, di mana tujuan ini harus dibuat lebih spesifik, terukur, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Seperti contoh di sini, memperoleh pangsa pasar 10% di tahun pertama dan menjadi pemasok utama produk ramah lingkungan di kota besar dalam waktu 3 bulan. Untuk poin selanjutnya ada analisis pasar. Di sini kita bisa menggunakan analisis SWOT sebagai analisisnya, yang terdiri dari 4 poin, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha yang akan kita tawarkan nanti atau yang akan kita kembangkan nanti. Selanjutnya ada latar belakang dan solusi. Sebuah rancangan bisnis atau proposal bisnis harus menjelaskan masalah yang nyata yang ada di pasar, lalu menawarkan solusi yang jelas dan relevan agar produk atau layanan yang kita ingin ajukan itu memiliki nilai tambah. Nah, kedua, tunjukkan kredibilitas bisnis. Untuk poin yang pertama, ada tunjukkan profil perusahaan. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa bisnis yang akan kita ajukan itu memiliki fondasi yang jelas dan kuat. Selanjutnya, untuk poin yang kedua ada pengalaman tim, mana pengalaman tim ini menggambarkan keahlian dan kompetensi orang-orang yang menjalankan bisnis dengan menampilkan latar belakang dan keterampilan masing-masing anggota yang berada di dalam usaha tersebut. Untuk poin selanjutnya ada gunakan data yang valid. Nah, data valid ini membuat proposal lebih meyakinkan karena analisis didasarkan pada fakta, bukan asumsi semata. Poin yang ketiga, ada menyajikan proposal dengan apik. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kesan profesional dan menarik perhatian audiens. Nah, untuk kali ini kita harus menggunakan font yang mudah dibaca dan hindari penggunaan warna yang terlalu mencolok, seperti pada contoh di layar. Belakang sebelah kiri itu contoh yang salah ya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan laporan. Nah, yang pertama, kenali audiensnya. Jadi laporan itu harus disesuaikan dengan siapa yang membacanya. Kita juga harus memperhatikan gaya penulisan, tingkat kedetailannya, serta jenis informasi yang perlu disertakan. Contohnya, jika untuk manajer, laporan itu harus detail, harus sertakan penjualan per produk per bulannya, analisis strategi pemasarannya, serta rekomendasi keputusannya. Dan jika untuk investor atau pemegang saham, laporan yang bergantung harus terkandung dalam itu ada ringkasan keuangan seperti pendapatan, laba bersih, pertumbuhan, serta peluang ekspansi dan risiko kedepannya seperti apa. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan ringkas, artinya hindari kalimat berbelit, serta pakai istilah umum yang dipahami audiens. Contohnya,
Untuk yang kurang tepatnya itu seperti kinerja operasional, entitas usaha mengalami fluktuasi signifikan pada kuartal pertama, terutama disebabkan oleh faktor eksternal dalam konteks pemasaran digital. Nah, itu merupakan contoh yang kurang tepat ya teman-teman, karena bahasa yang digunakan itu cukup berbelit dan juga tidak mudah dipahami oleh khalayak umum gitu. Nah, untuk contohnya yang lebih jelas dan ringkasnya sendiri itu contohnya seperti yang di bawah. Penjualan turun 10% di bulan Februari karena promosi online kurang gencar. Nah, ini lebih ringkas, lebih singkat juga, namun pesannya itu tetap tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh pembaca awam ataupun pembaca umum. Nah, yang terakhir ada sajikan data secara virtual. Artinya data itu disajikan dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram. Nah, ini akan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang kompleks dan membuat laporan lebih menarik. Nah, sekian teman-teman penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.